Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga sehat, kuat selalu. Ya, kita syukur pada Allah. Bersalawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia itu ada urutannya. Manusia sebelumnya itu ada di alam sana, dia di alam roh. Manusia itu pertama di alam roh, masih di genggaman Allah. Setelah orang tua kita nikah, orang tua akan nikah, akhirnya ada janin, umur 4 bulan, orang tua kita ngandung. Di fase pertama di alam roh, fase kedua manusia di alam kandungan. Dalam kandungan ini, fase di alam kandungan. Nah, dalam kandungan ini berapa? 9 bulan, 10 hari lah secara medis. Terus sudah waktunya lahir di dunia. Ini ada fase pertama alam roh, fase kedua alam kandungan, fase ketiga di alam dunia. Nah, di alam dunia ini, kewajiban kita. Di alam dunia ini, tempat untuk mengabdi. Di dunia ini, Allah memberikan yang sesuai kepada kita untuk beraktivitas. Apa kita di dunia, tugas kita itu apa tugas kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Ciptakan manusia dan jin tidak lain kecuali untuk ibadah kepada ingsun, kata Allah. Sehingga di dunia ini kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah kita kerja juga ibadah, asalkan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Mencari nafkah untuk keluarga juga ibadah, ya kita kepada ibadah. Kalau kita semua itu karena Allah, lillahi ta'ala, limadzotillah, ini adalah ada fase ibadah. Tapi harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini fase di dunia, kewajiban kita adalah ibadah. Fase yang berikutnya, setelah alam roh, terus alam kandungan, terus alam dunia, sudah titipan sini, takdirnya kematian. Nah, kematian, kalau kita mati apa yang kita bawa? Kalau kita mati apa sanggup kita nanti menghadap Allah? Inilah para manusia yang dirahmati Allah. Ibadah kepada Allah ada saku untuk menuju kematian. Kalau mati yang dibawa bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan harta benda, tetapi kalau mati yang dibawa yang mengintili kita adalah ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan solihah, amal sedekah jariyah. Itu yang kita bawa mati, bukan harta jabatan, tidak. Tapi yang dibawa kematian adalah ada 3 apa? Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak doa, anak yang soleh dan solihah. Sehingga kita masih hidup sebelum kita mati, mari kita secara pribadi kita ibadah kepada Allah. Kita selalu thalabul ilmi untuk mencari ilmu. Dan yang ketiga, kita didik putra putri kita bina dzurriyyah kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Kalau kita punya anak soleh solihah, kalau kita mati sewaktu-waktu, kita akan mendoakan, karena kematian adalah kewajiban kita. Kematian tidak melihat muda atau tua, kecil atau besar, tapi kematian kewajiban sebagai manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa mesti mati. Sebelum kita mati, mari kita dzikir pada Allah. Kita perbanyak mohon ampun kepada Allah dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita baca kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
kuncine swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, miftahul jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Insya Allah kalau kita istighfar selawat dari Allah, kita akan mati dalam husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.